Inilah skandal korupsi paling dramatis yang pernah mengguncang Indonesia. Sebuah kisah tentang kekuasaan, miliaran rupiah uang rakyat, dan sebuah kecelakaan yang dianggap banyak orang sebagai sandiwara terbaik abad ini. Setia Novanto, sosok yang dijuluki The Untouchable atau yang tak tersentuh, akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan hukum setelah bertahun-tahun lihai meloloskan diri. Tapi, bagaimana sebuah tiang listrik bisa menjadi awal dari akhir kejayaannya? Mari kita bedah konspirasi di balik kasus EKTP. Semuanya bermula dari proyek pengadaan KTP elektronik nasional senilai 5,9 triliun rupiah. Namun, di balik kemegahan proyek tersebut, terendus aroma busuk. Hampir separuh dari anggaran tersebut, yakni sekitar 2,3 triliun rupiah, diduga dikorupsi dan masuk ke kantong para pejabat negara. Nama Setia Novanto muncul sebagai aktor intelektual yang mengatur aliran dana tersebut. Selama berbulan-bulan, Novanto menunjukkan kesaktiannya. Ia berkali-kali mangkir dari panggilan KPK dengan berbagai alasan, mulai dari sakit jantung hingga harus menjalani operasi. Bahkan, ia sempat memenangkan pra-peradilan yang membuat status tersangkanya gugur sementara. Publik mulai geram, seolah hukum tidak berdaya menghadapi sang papa. Puncaknya terjadi pada 16 November 2017. Saat KPK mendatangi rumah mewahnya untuk melakukan jemput paksa, Novanto menghilang secara misterius. Seluruh negeri mencari keberadaannya. Namun, beberapa jam kemudian, berita mengejutkan muncul. Mobil Fortuner yang ditumpangi Novanto menabrak sebuah tiang listrik di kawasan Permata Hijau. Fotonya yang terbaring di rumah sakit dengan perban di kepala langsung viral. Pengacaranya saat itu mengklaim Novanto mengalami luka parah dengan benjolan sebesar bakpao. Namun, netizen tidak mudah percaya. Analisis teknis mulai bermunculan, mempertanyakan mengapa mobil yang menabrak tiang listrik dengan kecepatan rendah bisa menyebabkan luka sedemikian hebat. Tagar-tagar save tiang listrik pun menjadi trending sebagai bentuk sindiran atas apa yang dianggap publik sebagai drama pelarian. Drama itu berakhir di meja hijau. Meskipun penuh dengan bantahan dan aksi bungkam saat persidangan, hakim tetap menyatakan Setia Novanto bersalah. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Vonis 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah dijatuhkan, ditambah dengan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas. Kasus ini menjadi simbol bahwa tidak ada jabatan yang cukup tinggi untuk melindungi seseorang dari hukum. Tiang listrik yang ditabraknya malam itu, secara ironis, justru menjadi lampu penerang yang membongkar tabir kegelapan korupsi yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Kini, Setia Novanto harus menghabiskan hari-harinya di balik dinginnya jeruji besi Sukamiskin. Perjalanannya mengingatkan kita bahwa kekuasaan hanyalah titipan dan keserakahan hanya akan berujung pada kehinaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman 15 tahun sudah cukup bagi pelaku korupsi triliunan rupiah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.